Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-73 sampai dengan 74. Ayat yang ke-73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waglud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka jahanam, dan itulah tempat kembali seburuk-buruknya. Tafsir ayat yang ke-73. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya ayuhan nabiyyu, jahidil kufar wal munafikin. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, yakni bersungguh-sungguhlah dalam berjihad melawan mereka, dan bersikap keras kepada mereka jika memang kondisinya menuntut itu. Termasuk dalam jihad ini adalah jihad dengan tangan, dan jihad dengan hujjah dan argumentasi. Siapa di antara mereka yang terang-terangan memerangi, maka dia dijihadi dengan tangan, lisan, pedang, dan tombak. Dan barang siapa tunduk kepada Islam dengan perjanjian damai dengan membayar jizyah, maka dia dijihadi dengan argumen dan hujjah. Dijelaskan kepadanya kebaikan Islam dan keburukan, kesyirikan dan kekufuran. Ini yang mereka dapatkan di dunia. Dan adapun di akhirat, maka tempat mereka ialah jahanam, neraka jahanam, dan mereka tidak keluar darinya. Wa bi'sal masir, dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Ayat yang ke-74. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadlih wa in yatubu yaku khairal lahum wa yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka, orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya, kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Tafsir ayat yang ke-74. Yahlifuna billahi wa qalu wa laqad qalu kalimatal kufr. Mereka, orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran. Yakni jika mereka mengucapkan ucapan seperti ucapan mereka, liyukhrijannal a'razu inha minhal adal. Orang yang mulia pasti akan mengeluarkan orang yang hina darinya. Al-Munafikun ayat yang ke-8. Dan perkataan yang mereka katakan satu demi satu yang menghina Rasulullah dan agamanya, jika dia mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendengar apa yang diucapkan, maka dia datang kepada beliau bersumpah bahwa dia tidak mengatakannya. Maka Allah membantah ucapan mereka, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Islam mereka yang lalu secara lahir memang mengentaskan mereka dari lingkaran kekufuran.
Akan tetapi, ucapan mereka yang akhir membatalkan Islam mereka dan memasukkan mereka ke dalam kekufuran. Wahammu bima lam yanalu, dan mereka menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Hal itu ketika mereka ingin mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Tabuk. Allah menceritakan perihal mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun memerintahkan sebagian sahabat untuk menghalang-halangi maksud mereka. Dan keadaan mereka sesungguhnya adalah ma'naqamu, mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya dan menjelek-jelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa an agnahumullah wa rasuluhu min fadli. Kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Setelah sebelumnya mereka adalah orang-orang miskin papa. Ini termasuk perkara yang mengherankan, di mana mereka melecehkan orang yang menjadi penyebab keluarnya mereka dari kegelapan menuju cahaya, dan penyebab kekayaan mereka setelah sebelumnya miskin. Padahal yang seharusnya mereka lakukan adalah menghormatinya, memuliakannya, dan beriman kepadanya. Sehingga terkumpul faktor pendorong kekuatan beragama dan keluhuran kemanusiaan. Kemudian Allah menawarkan taubat kepada mereka. Dia berfirman, wa yatubu yaku khairul lahum. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Karena taubat adalah dasar kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa yatawallau, dan jika mereka berpaling dari taubat dan dari kepada Allah, yu'adzibuhumullahu adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan kesedihan, kecemasan, dan kemarahan atas pertolongan Allah terhadap agamanya dan dukungannya kepada nabinya, serta kegagalan mereka meraih apa yang mereka inginkan, dan di akhirat adalah azab yang membakar. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung di muka bumi yang mengurusi perkara-perkara mereka dan mewujudkan keinginan mereka. Wala nasirin, dan tidak pula penolong yang menolak perkara yang tidak diinginkan. Apabila mereka telah terputus dari pertolongan Allah, maka yang ada adalah kesengsaraan, kerugian, keburukan, dan kemelaratan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.